Halo, kembali lagi. Jangan bosan, guys. Kali ini mau bahas khususnya motor Matic lagi dan pada motor Mio Sporty. Jadi motor Mio Sporty ini masalahnya apa aja, tolong disimak. Dan yang pasti motor ini kalau dilihat dari suara atau kondisi motor normal, tapi ini motor menghabiskan oli atau makan oli ya. Dan nanti langsung kita kasih tahu. Jadi ciri-ciri yang ngabisin oli itu faktornya banyak ya. Dan oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung kita cek TKP dulu ya guys. Kita hidupkan dulu ya. Motor dihidupkan normal ya. Gak ada ngebul. Ini ngiler dikit. Oke, dan motor halus, tapi motor suka makan busi, maksudnya busi sering mati ya. Dan ini cuma ngeremes biasa tapi oli habis. Nanti jadi ciri-ciri motor suka mogok di busi atau oli habis, tapi kalau nggak ngebul nanti ini kering ya guys. Jadi ada ciri-cirinya seperti kalau ada filter basah, ini yang patut dicurigain. Jadi istilahnya kalau ada filter basah, oli dicium nih, bau oli tapi nggak ngebul, oli motor habis. Ini masalah di komponen blok seher atau head ya. Nanti kita cek bagian atas. Dan intinya kalau filter atau basah oli, jadi kadang masalahnya apa nanti kalau disimak ya guys. Kita mau langsung bongkar aja. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Dadah. oke, kembali lagi seputar Matic lagi dan pada motor Mio Sporty ya. Dan motor udah diacak-acak dan ini kondisinya lumayan ini ya, jadi lumayan parah lah. Jadi motor yang masalah oli suka habis dan patut dicurigain bagian filter basah. Dan ini filternya ya, karena motor nggak ngebul tapi motor ngabisin oli. Jadi tip-tipnya buat jenis Matic khususnya, dan ini di depan saya aja Mio, dan ini udah diacak-acak pokoknya lah. Yang penting pada intinya saja. Oke, jadi tolong disimak. Oke, apa aja dan kenapa ini juga buka CVT, karena bantalan tensioner buat keteng ya. Jadi bantalannya patah ya guys, itu patah karena mau buka harus buka CVT karena ada baut di sini ya.
dan baut ini nanti dicabut lalu diganti tensionernya jenis ini ya, nanti kita ganti. Dan ini sekalian nanti buat tip kalau CVT biar jos gandos dan apa aja yang biar badak dan anti bunyi nanti kita sambung ke CVT. Yang penting pada intinya buat oli kalau habis atau dalam seminggu atau 2 minggu cepat habis, biasanya cukup bagian bongkar blok seher nih guys. Ini sangat lumayan ya, sangat lumayan parah, dan yang pasti itu bikin oli habis ya, karena kalau dilihat kemarin dari atas, kemarin tadi pas dilihat pokoknya nggak begitu parah dan motor halus. Ternyata pas dibuka penutup casing ini motor sangat parah bocornya. Yang pasti motor kalau bocor dari sini biasanya hanya bagian packing atau seal-sealnya ya, packing blok bawah, seal tutup sentrik atau packing bagian tonjokan keteng sering nih di sini. Otomatis seal tutup kolet juga hanya itu saja. Tapi kalau menurut pengalaman saya, kalau buat hanya bocor seperti bagian ini itu nggak menghabiskan oli, atau bagian kertas seal kanan kiri magnet atau bagian CVT itu juga nggak mengakibatkan cepat oli habis. Makanya kalau setiap pada intinya yang patut dicurigain filter basah, tetap itu bagian kompresi ya, yang pasti bagian kompresi atau ditambah pembakaran. Jadi nanti kita bongkar bagian sini kompresi dan pembakaran. Ini udah kita bongkar, contohnya umpamanya seher nih. Seher ini kalau dilihat dari badan atau ini nggak masalah ya, baret-baret itu. Tapi kalau kita pegang, kita raba, ini ringnya sangat tajam dan ini bikin makan liner ya. Atau kalau liner nggak bagus pasti linernya kemakan. Tapi kalau masih bawaan motor biasanya yang kalah ringnya ya, lebih tajam. Dan ini udah kita cabut bagian atas, lalu kita tes masukkan ke sini. Nah itu, nah itu jaraknya bisa hampir 1 mili, bahkan 1 mili. Nah makanya itu bisa keluar atau kompresi pembakarannya lewat dari kompresi ke ruang mesin bawah ya. Jadi akhirnya pembakaran hawanya, hawa di mesin ini panasnya lewat ya, atau seperti motor itu jadi kayak lagi ngerebus air lah. Intinya ketika motor panas tapi oli nggak kebakar, tapi ruangannya seperti direbus lah kasarnya, jadi lama-lama habis dari hawanya itu. Jadi hawanya dari yang ini nih otomatis kalau putaran cepat, putaran mesin cepat atau pas kompresinya ditambah lari ke ruangan mesin ini, dan oli airnya luar dari hawa ini akhirnya lari ke filter. Yang pasti basah ya jadinya filternya. Biasanya ya pada ring itu, atau kalau mau lebih enaknya mending diganti seher atau di oversize, dan pasti udah beres kalau buat bagian seher. Yang pasti kan kalau kompresi itu bisa bocor dari ring seher atau dari head. Kalau dari head biasanya hanya bagian seal klep. Yang pasti kalau bos klep nggak masalah, atau klep nggak masalah baret, seal klepnya udah kaku, jadi motor bisa keluar kompresinya dari situ karena
olinya mau masuk dari seal klep, tapi karena kompresnya berbalik akhirnya nggak jadi masuk, akhirnya nggak ngebul. Kalau keluar dari seal klep atau yang bagian bawah ini bagian out, otomatis ngebul ya guys, tapi ini motor nggak ngebul. Nah, pasti nanti ini kita safetyin, tapi ini patut nggak masalah. Kalau dari suara halus plat bos klep juga masalah, tapi nanti ini tetap kita mau ganti seher standarnya dan kita menggunakan ganti ring aja. Nah, ini ringnya persis STD Mio 1001 STD, dan ini produk Thailand, PT-nya mas, PT Indonesia atau Star Panta. Jadi itu saja. Jadi mending kalian kalau masalah pada filter basah oli, segeralah di servis atau di check up bagian seher atas buat seputar matic khususnya. Tapi kalau buat CVT ini buat tambahnya, buat tip-tipnya, kalau motor bunyi atau kayak ada suara seruling, ciricit-ciricit atau suara tikus pada motor matic ini cukup mudah ya. Dan ini sekedar buat info atau buat pengguna matic, khususnya bagi buat yang ingin awet atau badak atau biar nggak bunyi. Menurut saya kalian cek dulu yang pasti pembel ya. Kalau pembel itu kalau udah retak atau udah kemiringan derajatnya ini ngaruh performa ya yang pasti. Tapi ini nanti kita ganti, dan rumah rollernya kita bubut karena ini tadinya legok ya, legoknya sangat parah, tapi ini aturan diganti. Tapi kalau buat nggak diganti bisa dibubut dan bikin motor tambah enak. Ini udah lumayan tipis ya, karena tadi legoknya sangat parah. Nanti kita bubut biar standar ngeyel lah, biar jos lah. Dan rollernya biasa nanti kita mainkan juga, nggak pakai standar. Ini pembelnya, dan ini saya menggunakan part Suzuki biar rada awetan karena lebih mahal ya. Kalau yang ori sekarang Yamaha kampasnya ini kurang rada kuat, karena mungkin kalau yang seset yang tinggal PNP ya bagusan, tapi kalau saya mending pakai yang ini Suzuki karena nanti dicopotin dipindahin kampasnya. Itu saja, karena ini kemakannya lumayan parah ya, belum lama tapi kemakan parah karena ini ya udah kemakan juga ya guys, udah legok. Nah ini yang bikin suara nyericit. Ini kalau kampas model standar dimanapun tetap kalah ya, jadi boros kampas gandanya atau kampas kopling ini cepat kemakan. Nanti ini mangkok kita ganti, ini udah ada partnya yang pakai ori standar. Jadi itu saja, dan ini bagian sliding shape-nya masih lumayan, nanti kita bersihkan saja dan kasih gemuk CVT. Itu saja, dan buat tip-tipnya buat bagian CVT kalau belum jelas bisa ditonton lagi atau disimak. Dan masalah intinya pada motor ini yang suka ngabisin oli, mending kalau ragu atau mau ganti ring aja, mending kalian quarter saja atau diganti blok. Kalau mau ikut prosedur standar distandarin, ganti blok atau di cleaner standar atau di boring standar. Jadi itu saja, jadi nanti motor biar awet dan bisa maksimal sampai tahunan.
Oke, itu saja. Nanti sambung ke motor udah jadi ya. Kalau ntar jam berapa kurang jelas, kita langsung kerjakan. Oke. Oke, kembali lagi, dan ini lanjut yang tadi siang, dan motor ini udah beres karena proses ya, sebelumnya udah kelihatan dan apa aja dan yang diganti itu disimak aja yang sebelumnya. Jadi motor ini tetap standar, ini udah bersih ala kadarnya dan cukup lumayan. Yang penting udah nggak ngiler lagi karena udah digantiin packing dan seal-sealnya. Dan ini sekali lagi buat tip buat yang masalah oli habis ketika motor hidup tapi nggak ngasap, mungkin nih ya, banyakan mungkin pastinya ngasap ketika motor lumayan power tinggi ya, karena kalau udah ngebul tipis itu saru ya. Dan kalau cuaca panas itu masalahnya mungkin asapnya nggak begitu kelihatan, padahal mah mungkin itu banyakan pasti ngebul tipis. Karena kalau lihat di TKP dari seal klep dan ring sangat lumayan ya, seal klepnya kosong, maksudnya udah keras, dan bagian kirinya udah halus. Dan itu saja yang tadi sebelumnya, yang apa aja yang diganti. Oke, ini motor udah beres, tinggal masang dek dan nanti langsung kita bereskan dan lalu diambil yang punya. Kita coba lagi hidupkan guys. Oke, masih komplit karena nih bicara motor standar nih, semua standar masih ada semua. Dan ini motor Mio Sporty khususnya ya, tapi ini yang depan jangan dibahas karena yang bagian depan ini bodinya Mio Semel, dan biar ada buat tempat aquanya, mungkin maksudnya buat air minum. Itu saja buat tip-tip bila oli basah pada filter atau yang sebelumnya lah. Pokoknya kita pembukaannya ini udah lelah, dan mungkin tolong maafkan bila cara pembahasannya kurang detail, mungkin itu saja. Dan tip-tipnya bisa disimak buat yang CVT, biar enggak ada suara tikus atau kampas biar nggak habis, karena kan itu mangkoknya sangat parah, jadi nggak bisa diperbaikin. Tapi kalau mau di upgrade yang begitu atau dibikin gigi di karter bisa, tapi dengan catatan kampas gandanya harus pakai yang Kevlar dan yang racing atau bahan yang seperti karbon lah, seperti itu. Oke, itu saja buat yang udah nonton, banyak-banyak terima kasih. Saya doakan biar sehat selalu, yang pasti buat teman-temannya, dan yang terutama banget saudaranya biar sukses selalu dan panjang umur yang pasti berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Bejo 81.